Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana orang benar akan hidup? From faith to faith, dari iman kepada iman, itu menjadi intisari penggalian kita. Bagaimana dari iman kepada iman? Apa yang diajarkan Alkitab? Sebelum kita merenungkan bagian itu saudara, biarlah pencarian kita, penggalian kita akan firman ditolong oleh Tuhan yang bermurah hati, supaya boleh memberi kita pengertian. Untuk itu kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, waktu indah Kau berikan merenungkan firman. Ajarkan kami, ingatkan kami akan kebenaran-Mu yang ajaib itu, supaya kami bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama. Roma 1, 16 dan 17 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini menarik saudaraku yang kekasih. Jikalau kita membicarakan iman, kita sudah pernah mendiskusikan itu, dan bagaimana iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kita bisa melihat apa yang ada ini dan kita percaya itu karena Tuhan. Contohnya alam semesta. 1, 2, 3, 4, 5 itulah hari-hari di mana Tuhan menciptakannya. Nah, hari ke-6 baru manusia diciptakan. Lalu bagaimana manusia tahu 1, 2, 3, 4, 5 Tuhan yang ciptakan? Iman diberikan untuk memahami. Karena rasio hanya mampu memahami apa yang terlihat terekam oleh otak ini menjadi sesuatu yang disimpan yang kita sebut memori. Sehingga itu memberikan juga struktur di dalam memahami logika-logika tentang hidup, kalau begini, begini, kalau begini, begini. Itu ada di sini semua. Dari pengalaman keseharian kehidupan manusia. Sehingga memori itu membentuk menjadi sesuatu pemahaman yang utuh. Nah, nanti tinggal ada sains ini, ada sains itu pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi iman itu beyond. Nah, sekarang kalau iman itu sudah seperti itu, lalu Paulus bilang bahwa orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Nah, maksudnya apa? Saudara, mari kita mulai menelusuri dulu pelan-pelan dan mengenali rasul kita ini. Paulus adalah seorang yang mempunyai niat jahat. Kita pernah mendiskusikan juga pertobatannya. Bagaimana dalam niat jahatnya dia ingin menghabisi murid-murid Tuhan Yesus. Karena dikecintaannya akan Taurat. Tetapi rupa-rupanya dia mencintai dengan cara yang salah. Paulus orang yang tulus, Paulus orang yang jujur, Paulus orang yang lurus. Tapi lurus dalam paham yang tidak lurus. Nah, ini repotnya. Ketika kau yakin kau benar padahal kau salah, bagaimana mau memberitahu kau? Itulah yang paling pusing saudaraku. Paulus ada di situasi yang sangat pelik tadi. Orang jujur jalannya lurus. Orang baik dan pengabdi baik bagi agama dengan cara keyakinannya. Karena itu sudah diajarkan kepada dia keyakinan yang ada, maka dia amat sangat setuju dan amat sangat yakin ketika majelis agama, para imam besar dan imam berkata dalam rapatnya, Kristen itu salah, pengikut Kristus salah. Maka kemudian dia sangat bergairah untuk menghabisinya. Dipegangnya surat kuasa dan juga senjata untuk menghabisi orang Kristen. Tapi disitulah dia disapa oleh Kristus. Jalan melek, pulang buta. 3 hari dia tidak melihat. Tidak melihat dunia. Supaya 3 hari itu dia bisa melihat kebenaran yang semestinya. 3 hari dia tidak lagi bisa memahami kebenaran dirinya. Kecuali kebenaran ilahi dari Tuhannya. Dan Yesus Kristus menyatakan diri padanya. Puji Tuhan. Nah, itu pertobatan Paulus. Nah, ini membawa Paulus kepada satu kesadaran penuh dalam pergumulan keimanannya. Sesudah itu pernah sempat 3 tahun dia di tanah Arab, saudara. Berada di Arab untuk mengasingkan diri. Dan bagaimana dia melakukan perenungan pribadinya. Ya, pada waktu itu orang-orang Kristen sudah bergerak. Bahkan sampai ke tanah Arab. Nah, oleh karena itu saudara, di tanah Arab lah Paulus ada. Pasti dia berinteraksi juga dengan orang-orang di sana. Ya, bagaimana pergerakan. Karena memang belum menjadi Kristen sepenuhnya. Tetapi adalah orang-orang Yahudi dan juga kaum porselit, yaitu orang yang masuk ke dalam agama Yahudi tapi bukan bangsa Yahudi.
Jadi Paulus di sana merenungkan dan terus mempelajari apa yang semestinya, dan kemudian dia masuk dalam pelayanan itu. Itu sebab Paulus menjadi orang yang luar biasa, bukan based in pengalaman tok, tetapi pemahaman. Dia belajar sungguh-sungguh baik PL maupun PB yang kemudian dia tuliskan dalam surat-suratnya. Yang lebih dari separuh perjanjian baru adalah tulisan Paulus. Yesus Kristus memakai Paulus, dan itu sudah dinyatakan dalam Kisah Rasul. Bahwa aku akan memakai orang ini dan orang ini akan menderita karena aku. Itu dikatakan kepada Ananias, dan Ananias menjadi saksi atas hal itu. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang kemudian terjadi adalah bagaimana Paulus mengungkapkan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itulah yang kupunya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini menarik. Oleh karena itu dikatakan bagaimana setiap orang yang percaya itu akan menjadi kuat, kokoh karena apa? Injil. Bagaimana Injil itu memperkokoh saya? Cuma satu kan? Injil itu kita mesti tahu. Itu maksudnya Injil kan firman itu. Lah kalau nggak belajar, lu bagaimana tahu? Lalu banyak orang bilang seringkali jangan pengajaran lah itu jadi kayak Farisi nanti. Saudaraku, kalau kau tahu orang Farisi itu terpelajar saja bisa begitu, bagaimana lagi yang nggak terpelajar? Pasti penuh kemunafikan dan pembenaran diri yang mengerikan karena nggak ada standar ukurannya. Yang belajar saja celaka, bagaimana yang tidak? Itu kan logika sederhana sekali. Tidak perlu orang pintar untuk mengerti itu, bukan? Karena itu bacalah, belajarlah, mengertilah Injil itu. Maka itu akan menolongmu. Dan bagaimana engkau melakukan perintah Injil ikut menjadi milikmu. Jadi bukan juga cuma baca, tapi lakukan. Ya, satu kali Yesus berkata kepada para muridnya, dengarkan apa kata mereka, tetapi jangan tiru kelakuannya. Menarik ya. Jadi tolong beda-bedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa suruh dengar apa kata orang Farisi? Karena memang mereka bicara benar. Kenapa mereka bicara benar? Karena mereka belajar Alkitab. Kita sudah nggak benar, nggak mau belajar. Nggak belajar, jadi nggak benar. Tapi rasa benar. Asa ini jadi susah lagi. Ya, ini yang paling pelik. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kemudian di dalam bagian ini? Paulus mengatakan Injil menjadi dasar yang teguh itu. Dan oleh karena itulah dikatakan, Injil yang sudah dinyatakan pertama-tama pada orang Yahudi, lalu juga pada orang Yunani, dan seterusnya ke seluruh dunia. Pertemuan yang luar biasa, perjalanan hidup yang ajaib. Paulus telah menjadi rasul Allah, bukan dengan pedangnya, tetapi dengan ketajaman pemberitaan Injil kebenaran. Nah, itu selalu menjadi karakteristik daripada rasul-rasul yang 12 itu. Ya. Yang kemudian memang Paulus praktis menggantikan posisi dari Matias, ya. Secara fungsional tugas yang diemban. Oleh karena itulah dikatakan di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Disitulah kebenaran Allah. Jadi Injil pertama kan kita mesti tahu. Injil kita mesti mengerti. Kita gali yang tersurat tersirat. Dari situ kita akan tahu dan melihat kekuatan Allah tadi. Di situ kita akan tahu dan melihat bagaimana Allah menyatakan kebenarannya. Dan kebenaran ini meneguhkan kita. Itulah hidup orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, punyakah kita, adakah kita seperti itu? Itu menjadi pertanyaan yang sangat serius. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikiran di keimanan kita menjadi satu pemikiran serius yang perlu kita gumuli, yang perlu kita pikirkan. Bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan kita, menjalani hari-hari kita untuk puji hormat nama Tuhan kita itu. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang memuliakan namanya. Hidup kita tidak menjadi salah. Ya. Ini menjadi amat sangat perlu. Nah, apa yang dikatakan di situ? Lalu apa yang digumuli di dalam kehidupan para rasul itu? Ini menjadi satu kisah yang sangat luar biasa. Mereka menjalani hari-hari mereka di dalam takut akan Tuhan. Mereka melakoni apa yang semestinya di dalam hormatnya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti dan menyerah pada situasi yang ada. Tapi bagaimana? Berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Nah, itu ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan perjalanan keimanan itulah Paulus mengatakan, orang benar akan hidup
dari iman kepada iman. Nah, jadi pertama, orang benar akan hidup oleh iman, iya. Iman itulah menghidupkan dia. Iman kepada siapa? Kristus anak Allah. Bagaimana bisa menghidupkan? Apakah iman sejenis roti? Apakah iman seperti vitamin? Jelas tidak. Kalau bicara jasmani. Tetapi kepada kerohanian, ya. Karena hidup adalah sebuah kegairahan yang ada pada diri kita. Ada orang yang cukup harta bendanya, ada orang yang cukup peluang dan masa depannya. Tetapi dia tidak punya imannya. Tiap peristiwa hidup, gelombang dalam kehidupan selalu menggonjang-ganjing dia. Ada kegelisahan dalam hatinya. Dia hidup tapi tak mampu menikmati hidupnya. Perbedaannya dengan orang percaya, dia beriman. Kegairahan hidup ada pada dia. Dia bekerja, mungkin tak sekaya orang yang kaya tadi, tak sesukses orang yang sukses tadi. Karena dia melakukan tuntutan keimanan untuk jujur, untuk benar. Sehingga mengalami kesulitan dalam dunia yang tidak jujur, tidak benar untuk maju. Tetapi apa yang dipunyanya mengalami ketenangan, apa yang dipunyanya memberikan dia kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Dia kaya tapi tak sekaya orang kaya pada umumnya di dunia. Dia sukses tapi tidak sesukses orang dunia itu. Tapi dia lengkap dalam kesuksesannya. Disitulah kebahagiaan menjadi miliknya. Bahkan ketika tidak kaya pun ada orang seperti janda miskin. Mampu memberikan persembahannya. Dari ketiadaannya. Itu yang dikatakan. Dari ketiadaannya dia memberi bagaimana bisa? Iman. From faith to faith, maka bagaimana kita menjalani hidup kita iman? Iman, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Jadi kita gambar satu-satu step awal. Kita jalan dari iman yang kita percaya Tuhan pimpin. Jalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Nah, waktu kita mau jalan, hari ke hari, hari esok kita tidak tahu. Tapi karena kita percaya pemeliharaan Tuhan, maka itu menjadi milik kita. Kita jalani dalam takut akan Tuhan. Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka kita taati perintahnya dan kita tidak hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita jalani hari-hari dalam pengharapan yang memberi kebahagiaan. Nah, begitulah kita jalan. Satu, sesudah jalan dan hidup dan jalan dan hidup dan jalan dan hidup dan jalan dan hidup. Nah, baru aspek kedua. Nah, aspek kedua menjadi problem apa? Pengalaman dari perjalanan. Kemarin kan saya percaya Tuhan pimpin saya. Bahwa saya akan A, itu jalan otakku. Tapi ternyata A ini jadi amin atau A+, bahkan mungkin jadi B. Nah, kemudian itu menjadi pengalaman baru. Ternyata apa yang aku mau tidak selalu seperti itu. Yang aku mau itu A, kok jadinya A+ atau amin atau bahkan B. Maka tahulah aku di keberimananku, aku tetap perlu diuji. Sehingga imanku yang sudah menjadi pengalaman iman lagi, membuat aku belajar. Tidak semua yang aku mau terjadi, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, maka ini jadi tahap kedua. Kesadaran, apa yang aku mau tidak selalu begitu. Kalau yang pertama, aku jalan dalam berharap pada Tuanku. Kan belum kejadian toh? Jadi jalanlah dari hari ke hari. From faith to faith. Tapi yang kedua, aku punya pengalaman dalam berimanku. Terkoreksilah pemahamanku. Sehingga aku mulai dibawa kepada iman yang lebih murni. Yang sesuai dengan apa? Injil itu. Nah, di sini keinginanku terkoreksi. Pengalaman-pengalaman mengajarkan aku. Di dalam pengalaman keimanan itu. Ingat, A yang kuharapkan bisa amin atau A+, atau bahkan bisa jadi B. Jauh sama sekali. Jadi disitulah saudara-saudara proses pertumbuhan pengenalan akan Injil itu pun terjadi. Ternyata kemarin aku memahami Injil ini salah, terkoreksi lagi. Begitu. Sehingga dengan peristiwa pertama dan peristiwa kedua yang memberi pengalaman terkoreksi dan terkoreksi. Jadi yang kedua itu koreksi. Nah, yang ketiga, pengalaman terkoreksi membuat saya from faith to faith berjalan. Sekarang lebih percaya lagi. Dan tidak lagi menaruh kepada keinginan diri. Lalu akan begini dan begini. Iman itu gini ya. Kamu nyatakan, kamu mau, kamu bayangkan, kamu dapatkan. No. Jangan jadi motivator. Karena kalau kita menjadi seorang motivator, keunggulannya adalah bisa mensuggest orang untuk yakin sesuatu yang mungkin dia juga belum tentu mampu. Tapi dengan keyakinan dia melakukan dan dia bisa. Tapi belum tentu bisa diulang. Karena kalau dia bisa dan terus berulang-ulang, sudah gampang merubah dunia ini, bukan? Mari kita motivasi semua orang dan berubahlah dunia ini. Nah, kita buka departemen baru ya, Kementerian Motivasi. Simple. Tapi memang itu tidak sesederhana itu. Siapa yang memaintain dirinya dan perkelahian dari hari ke hari itu. Ya. Nah, saudara-saudara,
Itu sebab dalam kapasitas saya, jauh dulu, saya sudah biasa melakukan apa yang disebut sebagai seorang motivator. Dan saya sering diminta. Tapi saya tahu betul apa itu dan apa bedanya dengan iman. Dan saya tidak mampu mensinkretis itu. Aku harus ada dalam kemurnian seperti apa yang Tuhan mau. Imanku itu harus kupelihara sungguh. Ya, motivator bagus dalam kerja, bagaimana menggairahkan orang yang agak malas ya, supaya lebih rajin lagi. Tapi yang saya bilang tadi, itu short term. Sesaat saja. Ya, karena motivasi yang sejati adalah relasi dan suasana kerja di mana kita ada. Itu yang murni. Ya, orang bisa dikasih motivasi ya. Menurut Abraham Maslow bilang apa? Sandang, pangan, papan, materi dulu tahap awal. Semua orang carinya itu. Nanti lama-lama naik. Ada yang mau cari security, lalu love begitu ya. Kemudian self-esteem, harga diri, self-aktualisasi, pengaktualisasian diri. Di lapis 5 ini dia tambah lagi 2 sebelum self-actualization. Apa? Itu estetika dan filsafat. Nah kita mesti belajar semua. Itu motif dari psychological. Tapi kalau dari sugesti, itu motivator. Tapi teologi, lompat. Nah itu iman itu. Luar biasa itu. Jadi kita tidak bisa mendowngrade pemahaman keimanan. Tapi saya tidak akan pernah mau bicara kalau saya tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi tidak suka asal. Dan begitu. Nah oleh karena itu kita kembali. From faith to faith tadi yang pertama, iman itu aku percaya. Dengan pemahaman yang ternyata salah. Terkoreksi yang pada yang kedua. Nah pada yang ketiga, aku melangkah lagi berdasarkan koreksi itu. Maka makin murnilah imanku tadi. Makin terarahlah aku. Sehingga tidak lagi memaksakan kehendakku. Aku coba mau mengikuti terus apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, A yang kemarin jadi B. Sudah mulai amin. Tapi yang kemarin minnya banyak, minnya sekarang udah mulai dikit. Makin mendekati pada kehendak Allah itu. Itu proses from faith to faith. Di dalam seluruh pengalaman-pengalaman itu, maka makin mengerti laku kehendak Tuhan, makin mulai menaklukkan diriku. Sehingga aku mulai menikmati apa yang dikatakan Paulus. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Aku hidup dalam iman kepada anak Allah itu. Nah ini makin menjadi pemurnian. Itu sebab orang percaya bertobat, nggak ada bim salah bim gerubuk, prak, langsung hebat. Karena itu Alkitab mengingatkan, petobat-petobat baru jangan dulu diberi kepercayaan dan posisi. Jangan dulu bimbar untuk bersaksi, nanti dulu. Supaya dia jangan jatuh. Tapi banyak orang jahat sekarang, petobat baru sudah dipromosikan, besoknya gerabah gerubuk, prak, hancur semuanya. Kita harus bertanggung jawab. Barang siapa yang terlalu cepat mengangkat seperti itu, harus memikirkan itu. Ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan. Itu untuk kebesaran acara kita. Kalau kemuliaan Tuhan, kau harus berani sabar. Apakah Tuhan tidak berdaya dan sehingga perlu pembelaan yang segera dari kita? Mana ada cerita itu? Yang ada dia bela kita. Penting. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Proses perjalanan iman itu luar biasa. Yang pertama tadi aku beriman, percaya besok begini. Begitu terjadi kedua, iman yang terkoreksi ya. Ternyata aku percaya gini, ini memang mauku. Tapi ternyata Tuhan enggak. Wah aku salah ya. Enggak selalu begitu dong. Jadi mesti begini. Dari koreksi, maka yang ketiga. Makin mendekati. Ya. Maka pada tahap yang keempat nanti adalah iman. Di mana kita bisa beriman seperti para rasul itu. Bukan lagi apa yang kuinginkan, tapi apa yang Tuhan kuinginkan. Hidupku bukan aku, kata Paulus, tapi Kristus dalam aku. Sekarang gampang kita ngomong itu, tapi sebetulnya bukan itu kita. Saya bisa bilang, hidupku bukan aku, memang itulah hidup Kristen. Padahal si hidupku masih aku. Nah aku mesti jujur gitu loh saudara. Jadi dengan begitu kita nggak asal main cap game bahwa kita bisa begini dan begitu ya. Kalau mau main cap-capan ya capcay lah ya, kita makan sama-sama ya. Tetapi jangan lalu mencap diri saya hebat, sukses, jago, luar biasa. Janganlah. Hidupku bukan aku tapi Kristus dalam aku. Apa iya? Sudah tersalibkah kita? Saudara jangan takluk dengan dunia. Tapi kita tumpukan harta dunia dan itu saja ukuran. Bahwa kita diberkati Tuhan. Kan complicated itu, berlawanan itu. Nggak nyambung itu saudaraku. Iman itu tidak begitu. Karena itu memang beriman itu berat, sakit. Karena apa? Meniadakan diri. Padahal semangat hidup kita adalah mengadakan diri. Supaya kita jadi something. Kalau perlu everything. Itu mimpi kita. Semua orang cari kita. Butuh kita. I am everything. Kan itu. Padahal beriman adalah to be nothing. From faith to faith.
pengabaian diri. From faith to faith, identitas baru, yaitu Kristus yang hidup di dalam hidup ini. Sampaikah Paulus sampai di sana? Para rasul sampai di sana? Kita lagi jalan, nggak tahu tadi tahap 1, 2, 3. Di mana ada? 4 jauh lah ya, belum nyampe lah ya. Karena begitu tiba engkau di 4, engkau menjadi orang yang luar biasa. Karena kualitasmu dengan segera tampak amat sangat berbeda dengan orang-orang di dunia. Mutu itu nggak bisa diabaikan. Barang bagus nggak bisa dibohongi kan istilah ya. Maka orang bilang kalau banyak mobil parkir, langsung mobil bagus itu, wah tuh, 1000 mobil situ, mata orang cuma ke satu itu. Begitu pula perhiasan, wah tumpukan banyak, tapi yang paling mencolok, yang pasti yang paling bagus itu. Begitulah orang beriman itu. Semakin tinggi tahapan kita, semakin kelihatan perbedaan kita dengan dunia. Tapi semakin mirip kita dengan dunia, gaya hidup apa yang kita gugat, tuntut, keinginan. Tolong pahami. Bagaimana kita bisa bilang kita beda dengan dunia dan bukan dari dunia. Jadi keimanan bukan bilang aku beriman, aku percaya Yesus, bukan. Kalau soal percaya Yesus saya suka berkata, setan pun percaya dan gemetar. Di Gadara waktu Tuhan Yesus datang, setan langsung tahu, Yesus anak Allah. Kenapa engkau datang pada kami? Urusan kami belum selesai, apakah kami mau dihukum? No, pindah kau dari situ. Setan ketakutan. Dia kenal Yesus, ahli Taurat. Dia tahu siapa Yesus, tahu namanya, tahu itu anak Maria Yusuf. Tapi apa yang mereka lakukan? Sujud? Enggak. Mereka salibkan Yesus. Itu sebab tidak heran kalau ahli Taurat lebih jahat dari setan. Setan saja takut Yesus, ahli Taurat enggak. Miris ya. Kita pikir setan itu jahat goda kita ya. Padahal sering loh kita yang goda setan. Sampai setan pun bingung. Ini Irin, mau-mau ini kita lagi duduk-duduk diajak sama dia. Itu guyonannya. Tapi kita selalu coba mau menampilkan rohaninya kita. Saya pikir perlu hati-hati juga. Tidak mudah memang hidup. Saya harus memaki-maki diri sendiri ini. Karena seringkali pada waktu-waktu tertentu gerebuk, prak! Aduh salah nih. Aduh mesti gak boleh. Aduh jangan begini. Balik lagi. Aduh surat susah amat. Susah. Itu bukan one trip. Ya. Rasanya udah lurus gedebuk lagi. Ntar udah lurus gedebuk lagi. Selalu ada sandungan batu itu. Dan setan akan coba menjatuhkan. Tapi dia paling takut orang yang beriman sungguh, yang ketika hidupnya sudah bukan dirinya. Setan tidak bisa apa-apa lagi. Seperti Paulus mengenali setan. Ketika ada seorang ahli nujum, dia punya pengusaha yang pakai tukang nujum, nujumnya bilang, oh diberkatilah ini hamba Allah yang maha tinggi gitu ya. Paulus berbalik, setan keluar kau. Kok tahu ya? Kan dia memuji-muji Paulus. Paulus tahu itu palsu. Kalau kita dipuji, senang setengah mati. Malah nggak dipuji, muji-muji diri lagi. Beda ya, beda. Sehingga kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, saudaraku, betapa pentingnya, betapa seriusnya kita bersungguh-sungguh memahami kebenarannya itu. Nah oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, from faith to faith harus menjadi kesadaran penuh bagaimana hidup dalam keberimanan yang utuh. Bagaimana menjalani hari-hari Tuhan itu. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendaknya itu. Sehingga tahap 1, 2, 3, 4 kita lalui. Dan makin mengertilah kita. Sehingga dulu iman kita adalah iman sehat. Sekarang sakit pun tetap beriman. Mati pun tetap percaya. Kalaupun aku harus mati, emang kenapa? Kalau aku sakit, emang kenapa? Itulah iman yang kuat itu. Dulu iman kita sakit mesti sembuh. Lama-lama maju. Emang kalau sakit kenapa ya? Lalu lama-lama maju lagi. Jangankan sakit mati emang kenapa ya? Itu proses. Dan menjadi progres yang mesti tampak. Nah, punya kita. Camkan itu saudara-saudaraku. Perhatikan itu. Miliki itu. Supaya iman yang sejati ada pada kita. Dan kita berjalan dalam hidup kita. From faith to faith. Dari iman kepada iman. Itulah kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Sehingga di dalam hidup keimanan kita, jangan selalu basa-basi, Tuhan beserta kita, puji Tuhan ada dia di tengah-tengah kita. Lah iya kalau ada di tengah-tengah kita, kenapa dompet hilang juga? Tuhan ada di tengah-tengah kita, kenapa ribut juga? Tuhan ada di tengah-tengah kita, kenapa otaknya uang lagi, dan uang lagi? Kalau Tuhan di tengah-tengah kita, itu lebih dari cukup, itu bahagianya luar biasa. Pahami itu. Jadi jangan sugesti. From faith to faith adalah dari iman kepada iman. Percaya Allah pelihara, maka kita tidak tergoda bikin dosa. Perhatikan ya.
Kalau from faith to faith adalah perjalanan yang aku percaya Allah pasti pelihara, maka aku tidak akan berbuat dosa. Artinya tidak nyolong kiri, tidak nyolong kanan, tidak tipu sana, tidak tipu sini, tidak iming-iming lalu sugesti manusia. Saudara-saudara, yang itu doa saya berdoakan, dia sekarang luar biasa maju. Orang yang saya doakan itu hebat. Lalu semua minta didoakan, lalu kemudian masuk uang cuan panjang. Nah, ini kan juga tak baik. Tapi karena itulah perlu motivasi diri, mesti kita uji. Oleh karena itu, from faith to faith, dari iman kepada iman harus menjadi pengujian. Dari iman kepada iman harus menjadi pengukuran. Nah, ini penting. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan, renungkan, jalani bagaimana seharusnya kehidupan kita lakoni. Dan jangan pernah lalai dalam beriman itu. From faith to faith, dari iman kepada iman. Ayunkan langkahmu dan jangan pernah salah. Jalani hari-harimu dan jangan pernah gentar. From faith to faith, memurnikan kita. From faith to faith, membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya from faith to faith, membuat kita berbeda cara gaya hidup kita dengan dunia. Pemahaman kita itu lain. Kebahagiaan bagi kita adalah ketaklukan diri pada kehendak Tuhan. Bukan pencapaian atau apa yang kita punya. Tapi apa yang bisa kita bagikan, yang bisa kita berikan. From faith to faith, tidak sentralisasi to myself. Tapi to others, because God. Karena Tuhan, aku share pada yang lain, bukan pada diriku. Ya, saudara, saya harus jujur dalam hal ini. Apa yang kukatakan ini tak mudah dilakukan, termasuk aku di dalamnya. Jatuh bangun saya mengerjakan itu. Ada waktu di mana itu mulus, oh thanks God. Tapi kemudian kedebu, aduh ampun lagi. Sehingga doa ke doa selalu mewarnai hari-hari. Yuk jujur. Kalau ada orang bilang, oh selalu begini, dipelihara Tuhan, Tuhan selalu ngomong, sini, bagus. Tapi bisakah terlihat dalam kehidupan? Itu yang jadi persoalan. Dalam gaya hidup, dalam hari-hari kita. From faith to faith, memurnikan. Sehingga seperti mutiara yang terus diasah. Indahnya luar biasa. Kita menjadi emas yang teruji. Tahan dari kobaran api. Boleh meleleh. Tapi emas tetap emas. Ketika dingin, ya dia tetap emas lagi. Dia tidak hilang lenyap seperti plastik, bukan? From faith to faith. Quality, keberimanan yang mesti kita miliki. From faith to faith, kita nggak bisa abai. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar hidup kita menyenangkan Dia. Supaya sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Selamat menikmati perjalanan hidup dari iman pada iman. Yang kita percaya, koreksi, makin benar, akhirnya berserah sepenuh diri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hidup beriman benar kepadamu, berjalan di jalanmu untuk puji hormat bagi namamu. Supaya hidup kami sungguh tampak di dalam proses perubahan dari iman kepada iman. Sehingga hidup kami menjadi Kristen yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai di sini iman Kristiani kita. Mulai perjalanan rohanimu dari iman pada iman dan temukan kesejatian keimananmu. Pasti itu menyenangkan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu. Shalom.